Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala kulli wa kafa billahi syahida. Kali ini Al-Fakir ingin membahas masalah pertanian yang sangat modern di Israel. Artinya sistem irigasi mereka, bagaimana mereka mampu mengelola gurun menjadi lahan yang subur. Artinya mereka benar-benar dalam menjalankan pertaniannya. Untuk para pemirsa, jangan lupa like, subscribe, dan kirim bila video ini bermanfaat. Saat ini Al-Fakir ingin menyampaikan sebuah kisah perjalanan petani modern Israel. Saat ini Al-Fakir ingin menyertakan videonya dengan judul Teknologi Pertanian dan Pangan Modern Israel yang digunakan di seluruh dunia. Saatnya kita dengarkan. Kurangnya sumber daya alam. Solusi cerdas untuk pertanian yang lebih efisien, tanaman yang lebih keras, sumber nutrisi alternatif, serta pengemasan dan penyimpanan makanan yang lebih aman sangat penting. Tidak ada satu negara pun yang telah memberikan kontribusi lebih banyak terobosan ke bidang ini daripada Israel. Sejak 1950-an, orang Israel tidak hanya menemukan cara ajaib untuk menghijaukan gurun mereka sendiri, tetapi juga telah berbagi penemuan mereka ke seluruh dunia. Berikut adalah 12 cara utama Israel membantu memberi makan dunia melalui teknologi pertanian dan pangan yang digunakan di banyak negara. Kelangkaan air yang diperparah oleh periode kekeringan berkepanjangan memicu ketegangan di seluruh Timur Tengah. Akses ke air menjadi perhatian utama di seluruh kawasan, di mana kondisi kering dikombinasikan dengan pertumbuhan penduduk dan infrastruktur yang buruk, menjadikan air sebagai aset paling berharga di Timur Tengah yang secara berkala memicu kerusuhan internal dan konflik antar negara. Tetapi Israel telah muncul sebagai pemimpin dunia dalam teknologi air setelah menyelesaikan krisis air akutnya sendiri. Hanya beberapa tahun yang lalu, di tengah kekeringan terburuk dalam 100 tahun, cadangan air Israel mendekati garis merah. Sekarang sudah surplus. Sekitar sepertiga air irigasi di Israel sekarang berasal dari air limbah yang diolah di lebih dari 150 pabrik. Terobosan besar datang dengan desalinasi, proses menghilangkan garam air laut. Desalinasi bekerja dengan mendorong air asin ke dalam membran yang mengandung pori-pori mikroskopis. Air melewatinya, sedangkan molekul garam yang lebih besar tertinggal. Masyarakat Desalinasi Israel atau IDS didirikan pada tahun 1998 dengan tujuan mempromosikan isu desalinasi di Israel dan di seluruh dunia. Industri desalinasi adalah komponen utama ketahanan nasional negara Israel, dan asosiasi tersebut bekerja untuk mempromosikan dan mengembangkan teknologi desalinasi dan memberikan solusi untuk tantangan lingkungan dan peraturan tanpa keuntungan atau kepentingan bisnis apapun. Untuk tujuan ini, IDS adalah rumah bagi semua sektor terkait di lapangan, dari universitas mikro Israel lainnya yang solusinya digunakan di seluruh dunia. Salah satu contoh bagaimana irigasi tetes Israel telah berdampak pada pasokan makanan di luar negeri adalah Kipa, kit yang memungkinkan gravitasi untuk mengairi ketika tidak ada tekanan air di daerah pedesaan. Kementerian Luar Negeri Israel telah memberikan kit Tipa kepada ratusan petani di Senegal, Kenya, Afrika Selatan, Benin, dan Nigeria. Rata-rata 70% air dunia digunakan untuk irigasi, sebagian karena beberapa daerah masih menggunakan irigasi banjir yang boros. Perusahaan agritech Israel seperti Cortex, Satras, Mana, dan Suplan membantu pelanggan di seluruh dunia menerapkan program irigasi tetes yang efisien untuk menggunakan lebih sedikit air dan menghasilkan tanaman yang lebih banyak dan lebih baik. Inovasi dalam irigasi tetes terus berkembang. Pada bulan Februari 2019,
Netafim menandatangani perjanjian kerjasama penelitian 3 tahun dengan perusahaan transfer teknologi Bayer dan Universitas Ben Gurion mengenai penelitian tanah, alat prediksi digital dan teknologi Netafim yang canggih untuk menetapkan praktek terbaik dalam menggunakan irigasi tetes sebagai sistem root pengiriman yang tepat. Pemuliaan benih telah menjadi spesialisasi Israel sejak awal menjadi negara. Ilmuwan Israel di bidang akademis, industri, dan organisasi penelitian pertanian pusat volkani pemerintah telah membuat banyak jenis benih lebih bergizi, hasil tinggi dan beraroma, tahan terhadap kekeringan dan penyakit, dan telah mengembangkan varietas buah dan sayuran baru. Equinom mengembangkan beberapa varietas benih protein tinggi yang keras. Varietas wijen barunya yang dipatenkan akan membuka pasar baru untuk budidaya benih yang kaya zat besi dan kalsium ini. Biji wijen Equinom memiliki profil nutrisi yang ditingkatkan dan tahan pecah sehingga dapat dipanen dengan mesin. Ayo, adu lato-lato sama gua. Ayo, tunggu si Listi dulu. Negara-negara Balkan untuk memungkinkan pertanian tradisional menjual hasil panen mereka di Uni Eropa dan sedang mencari mitra strategis untuk membantu mengimplementasikan agrologik di China, Singapura, dan Amerika Selatan. Sistem ini juga sedang diimplementasikan melalui mitra di pertanian ganja medis yang diatur secara ketat di Israel dan di tempat lain. Pembusukan makanan prapasar adalah sumber besar limbah makanan di seluruh dunia. Beberapa perusahaan Israel menggunakan bahan-bahan mutakhir untuk memastikan lebih banyak makanan sampai ke konsumen yang membutuhkan. Stipak dan Tatbik bersama-sama mengembangkan X-Go Freshlit, film penutup yang dapat ditutup kembali dengan suasana yang dimodifikasi untuk memperpanjang masa simpan ceri segar dari Chili dan Peru dalam perjalanan mereka dari pertanian ke garpu hingga ke China. Kemasan Stipak X-Flow untuk blueberry, daun bawang, dan kacang hijau mengurangi jumlah plastik yang digunakan hingga 40%, sekaligus memperpanjang umur simpan dengan meningkatkan aliran udara. Melodia menempatkan CNC ke dalam lapisan paket gel transparan yang disesuaikan untuk paket kertas dan karton yang dapat terurai secara hayati, sangat kuat dan tahan oksigen untuk memperpanjang umur simpan. ActivePack sekarang dikomersialisasikan melalui perusahaan transfer teknologi startup Nation Enterprise menggunakan proses yang dipatenkan untuk menyerap bahan kemasan termoplastik dengan senyawa nano tidak beracun yang mengandung minyak esensial antimikroba untuk memperpanjang umur simpan buah dan sayuran. Untuk memenuhi kebutuhan mendesak akan sumber protein yang lebih murah, lebih sehat, berkelanjutan, dan tidak menimbulkan polusi, perusahaan Israel menguji coba produk yang terbuat dari serangga, kacang polong, dan daging nabati. Flying Spark membuat bubuk protein dan minyak tak jenuh yang berasal dari larva lalat buah, dan Hargo yang memenangkan banyak penghargaan membuat bubuk protein dari belalang yang dibudidayakan. Implementasikan melalui mitra di pertanian ganja medis yang diatur secara ketat di Israel dan di tempat lain. Demikianlah tadi apa yang bisa kita lihat dari begitu majunya pertanian Israel, yaitu yang merubah gurun dengan metode sistem mereka menggunakan penyiraman terhadap tanaman dengan menggunakan sistem tetes. Ini sebenarnya suatu ilmu yang baru yang bisa kita terapkan di Indonesia dalam hal bertani apa saja, sehingga kita teknologi seperti ini. Mereka menggunakan pipa paralon yang sudah dilubangi dan
meneteskan air di setiap tanaman. Hasil dari sistem tetes ini adalah hasil yang berlimpah. Hasilnya yang dapat dinikmati oleh sebagian, dan Israel sudah mengembangkan teknologi ini ke Afrika. Baiknya kita juga belajar dari sistem tetes usaha pertanian Israel ini. Kemungkinan sekali cocok bila diterapkan di lokasi-lokasi pertanian di daerah-daerah yang agak kering di daerah kita. Hasilnya yang lumayan, tidak memerlukan air yang sangat banyak, namun tanaman tetap bisa menyuplai air dari sistem tetes tadi. Sehingga di saat musim hujan kita tidak perlu mengaktifkan mesin air tetes tadi. Namun di saat musim kemarau panjang seperti ini, itu teknologi yang sangat mutakhir menurut saya. Luar biasa sekali Israel ini dalam pertanian. Sungguh hebat-hebat orangnya. Apalagi dengan tanah yang gurun seperti itu, gersang, tandus, mereka bisa menghijaukan. Suatu prestasi yang sangat menurut Al-Fakir, sangat inovasi terbaru yang benar-benar cemerlang. Semoga bangsa kita dapat menerapkan sistem tetes tadi untuk lahan-lahan yang kesulitan air, dan kita bisa menikmati swasembada pangan dari hasil sistem tetes tadi. Demikianlah apa yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ini jadi suatu pelajaran bagi kita, terutama untuk petani, untuk menerapkan sistem tetes dengan menggunakan pipa paralon tadi. Yang artinya di saat musim kemarau kita dapat tanpa mengurangi kebutuhan air untuk tanaman kita lakukan dengan air yang semaksimal mungkin, dan tanaman kita tetap hijau segar. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.